كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa min Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yasma' wa amalin la yurfa' walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para sesepuh dan pewaris ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus saya hadir di sini tidak sendirian. Saya bersama tokoh ulama Sumatera Selatan saat ini, Ustaz Kemas Haji Muhammad Ali Mas'ud hafizahullahu wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau dan diberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu beliau, amin ya rabbal. Dan juga hadir bersama kita Ustaz Husni Mubarak yang menjadi wasilah kami bisa hadir di sini. Dan bukan hanya hari ini, kami punya kegiatan dakwah di Batu Raja dan sekitarnya, termasuk di Peninjauan dari sejak tahun 2008. Lebih dari 13 tahun kami, hampir 15 tahun di wilayah Batu Raja ini. Setiap bulan kami datang rombongan dari Al-Wafa bi Ahdillah dikoordinasi oleh Ustadz Husni Mubarak hampir di setiap masjid, termasuk ketemu dengan imam masjid kita ini dulu di Islamic. Betul Ustaz ya? Masih beliau jadi imam di Masjid Islamic Center Batu Raja. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, aparatur pemerintahan yang hadir, Pak Kades, ada dari TNI, dari Polri, pimpinan dan pengurus Masjid Al-Furqan, para santriwan santriwati yang luar biasa tadi. Semoga insya Allah semua kita yang hadir dapat berkah hari ini. Saya mohon maaf sebelum kita lanjutkan, mohon untuk perkenan semua untuk membacakan suratul Fatihah atas wafatnya salah satu saudara kami di Palembang. Wafatnya di Jakarta, jenazahnya sedang jalan ke Palembang. Beliau ini teman kami dalam berdakwah, sudah lebih dari saudara.
Seyogianya saya nggak kesini tadi kalau nggak karena Ustaz Husni. Tapi karena udah kandung janji lama, kita tinggal dulu juga. Jenazahnya insya Allah kalau sampai malam ini kita makamkan. Haji Defran Yuzar. Beliau orang yang luar biasa perhatian dengan kegiatan dakwah. Hampir seluruh kiai di Palembang kenal sama beliau. Jadi perhatian dakwahnya luar biasa. Hari Jumat tadi masih rapat sama saya. Ngurusi acara ziarah kubro. Ziarah terbesar, momentum ziarah terbesar di Indonesia itu ada di kota Palembang. Setiap tahun namanya ziarah kubro. Nah, beliau puncak acaranya di Pelabuhan Bom Baru Peti Kemas. Beliau salah satu penanggung jawabnya masih rapat sama saya. Dari habis Jumat sampai menjelang maghrib bersama General Manager Pelabuhan semua hadir. Subhanallah, beliau pamit besok saya berangkat Habib hari Sabtu. Hari Sabtu sampai kira-kira Rabu saya pulang. Kamis kita survei lokasi. Kamis katanya kita survei lokasi, kita tentukan titik-titiknya. Sudah janji. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Semoga Allah merahmatinya, meluaskan kuburnya, menjadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah taala ala hadhihi niyyah wa kullu niyyat salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tidak panjang karena yang harus panjang ceramahnya Ustaz Kemas Ali. Ya. Hari ini momentumnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus peresmian masjid ini yang baru selesai dibangun. Saya mengapresiasi luar biasa. Kalau saya punya jempol tangan ini lebih dari 2, saya kasih lagi Pak. Untuk warga Bindu yang luar biasa bersemangat untuk membangun masjid ini sampai dananya fantastis 2,5 miliar. Masuknya tadi adem, luar biasa. AC semua ternyata, kipas angin tidak ada di sini. Sound sistemnya mantap, suaranya bagus, catnya luar biasa, masuk cerah. Tapi pertanyaannya setelah ini kira-kira ada isinya nggak? Itu yang paling penting. Mudah-mudahan setelah ini, mudah-mudahan masjidnya seramai ini. Karena kita umat Islam ini tidak bakal bisa maju, tidak akan bisa merubah kondisi sampai jumlah jamaah sholat subuh kita sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Pak Ketua, jamaah sholat subuh kita berapa sekarang? 4 saf, lumayan. 4 saf itu konsisten mudah-mudahan. Karena tadi pagi kan hujan, masih 4 saf dah. Kadang-kadang kalau hujan jadi 2 saf. Kalau hujannya agak panjang sesaf. Kalau ada organ malamnya, jadi insya Allah mudah-mudahan ini kita ambil pelajaran bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah momentum kita untuk kembali ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil, dan Nabi SAW begitu memotivasi kita untuk kita mengisi hari-hari ini dengan kita mendekatkan diri kita kepada masjid. Kita masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita duduk di rumah Allah taala kemudian kita keluar dari rumah Allah dengan tangan hampa. Kalau kita saya tadi dari Palembang ke sini mampir di 2 rumah sudah. Nah, ke Bindu sudah mampir di 2 rumah. Mampir rumah pertama, mampir rumah kedua. Sudah makan macam-macam Pak, makan udang, lah makan apa segala macam. Ini kenapa? Tuan rumahnya baik, tuan rumahnya dermawan, dan yang maha dermawan Allah Ta'ala. Mustahil kita masuk ke rumahnya keluar dengan tangan hampa. Maka minta sama Allah Ta'ala, kalau duduk di sini jangan lagi mikir ke yang lain, jangan kelakar dunia di sini. Berapa karena sekarang berapa ada tanah nak jual, jangan lagi. Di sini tempat kita minta sama Allah. Di sini tempat kita munajat sama Allah. Di sini tempat kita memperbanyak menyambungkan hubungan kita dengan Allah
jangan banyak-banyak ngurusi dunia di dalam masjid. Tapi insya Allah dari masjid ini urusan dunia kita beres. Dari masjid urusan dunia beres. Nak milih siapapun, kayak misalnya ada pilihan ini tidak usah repot. Datang sama Ustaz siapa Ustaz? Selesai masalah kita. Jangan karena serangan pajar. Maaf. Saya tidak ada urusan sama politik di sini. Tapi banyak kita ini kadang-kadang kalau di Palembang sana Pak, kalau milih itu karena serangan pajar. Di sini ada tak serangan pajar? Kadang tidak lagi pajar, dalu laju sudah. Maghrib lah laju dia. Berapa kawan? Berapa di sini? Sekali kalau caleg berapa di sini? Tahu kalau? Galak nerima kamu di rumahnya. Berapa Pak kira-kira di sini? 100? 200? Wah, kalah kami di Palembang. Kita di Palembang 50 saat ini. Kalau bupati? Banyak yang senyum ini. Tapi yang ingin saya sampaikan, hati-hati. Setiap apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kalau milih seseorang karena kita yakin ini orang soleh, aku yakin ini orang baik, kades ini baik, makanya masjidnya kelar. Kades ini tidak baik, tidak kelar masjidnya. Betul? Wah, kades model ini bolehlah nak 3 periode. Nak 9 tahun macam yang kasus di DPR boleh. Kades yang tidak beres jangan dia sampai nak 3 periode apalagi nak 9 tahun itu. Betul? Saya tidak kampanye kades, cuma contoh. Kalau kades macam mensupport pembangunan masjid seperti ini, insya Allah mereka orang-orang baik. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita milih karena 200 ribu tadi. Karena 50 ribu tadi. Kenapa? Lemah. Banyak dibeli ke Pindang bawang pula, bawang sungi. Hati-hati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man kana himmatuhu ma yadkhulu fi batnih, kana qimatuhu ma yakhruju minhu. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulangi, man kana himmatuhu ma yadkhulu fi batnih kana qimatuhu ma yakhruju minhu. Barang siapa yang himmahnya, orientasinya, yang ada di otaknya, berpikir cuma apa yang masuk ke dalam perutnya, nantilah pergi ke urusan. Siapa yang penting aja aku duit, aku macam ini makan. Siapa yang orientasinya seperti itu, kana qimatuhu, maka nilai orang tersebut sama dengan apa yang betul dari dalam perutnya. Siapa yang orientasinya ngisi perutnya, maka nilainya sama dengan apa yang keluar dari dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Betul? Pergilah ke pasar 16 di Palembang sana. Kalau masuk pasar 16, itu kalau tadi Pak, kalau 200 ribu untuk 5 tahun, bagi 5 tahun berapa lah? 200 ribu dibagi 365 hari kali 5. Tak sampai Selawi rupiah. Artinya nilai kita. Bapak pergi ke Palembang, masuk ke WC di pasar 16 Ilir itu. Maaf, keluar bayar Pak. Nak buangnya Pak. Artinya nilainya luar, tak buang bayar Pak. Berapa? Kalau kecil 2.000, kalau besar 3.000. Begitu kita keluar, berapa Bang? 5.000. Karena dia tahu kita lama tadi di dalam. Bapak buang air kecil apa besar? Besar, 5.000 Pak. Loh kok 5.000? Katanya ini besar 3.000, kecil 2.000. Maaf Pak, tadi Bapak waktu buang air besar, buang air kecil juga tak? Iya lah, sudah kena Pak Nobel katanya. Pintar tukang jagonya. Ini artinya, inilah pelajaran buat kita, bahwa jangan sekali-kali menjadikan orientasi hidup kita adalah apa yang masuk ke dalam perut. Karena kata Sayyidina Ali, sama dengan apa yang keluar dari dalam perut. Saat kita joblos, siapapun kaget, 2024 di banyak coblos-coblosan ini. Saat Anda mencoblos, ya Allah saya yakin ini orang bawa maslahat buat kampung kami. Ini orang bakal jujur. Ini DPR bakal membawa undang-undang yang baik buat rakyat. Ini presiden, seluruh, apapun itu. Nak kades, nak bupati, nak gubernur. Setiap yang kita coblos, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan cuma ngejok 200.000 tadi. Hati-hati. Ini pesan supaya setiap milih kita pakai nurani, pakai ilmu, dan kepemimpinan dalam Isra dan Mi'raj
menjadi pesan yang tersurat, terlihat saat Nabi masuk ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, yang dipilih jadi pemimpin adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi langsung jadi imam. Nah, artinya masalah imam ini tidak boleh masing-masing. Masalah kepemimpinan ini tidak boleh sembarangan. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Karena segalanya ada sama beliau. Jadi hati-hati, saya cuma titip pesan itu. Kalau personalnya saya tidak ikut campur. Siapa wongnya saya tidak ikut campur. Yang saya ingin tekankan di sini, hati-hati karena semua kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Ali. Tidak boleh panjang. Salat ini perintah yang utama yang dititipkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngajak berlalu ini pakai kopi ini. Pesan yang paling utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sholat. Dan langsung diambil tanpa perantara. Sholat jamaknya sholawat. Sholat artinya doa. Langsung sholat ini diambil tanpa perantara malaikat Jibril. Dan disitulah menunjuk kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi naik dari langit pertama, langit kedua terus sampai ke Sidratul Muntaha tanpa diikuti oleh malaikat Jibril pada batas tertentu. Kata Jibril, lanjut ya Rasulullah. Ya Jibril, ngapa tidak ngewangi sampai habis? Ada makom dewek-dewek. Kalau aku maju sekali lagi, kalau kau tembus, kalau aku terbakar. Malaikat Jibril bisa terbakar padahal dari cahaya. Tidak boleh melintasi daerah tertentu. Tapi Nabi Muhammad masih bisa lewat di situ. Kenapa? Kualitas cahayanya lebih tinggi dari kualitas cahaya malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad itu disebut nur. Ada salawatnya kita sering baca. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa. Cahayanya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi ini kalau sudah masuk di dalam hati kita, membuat kita jadi manusia yang akan menjadi manusia beruntung seumur hidup. Caranya banyak-banyak salawat. Yang tadi anak-anak. Mana tadi? Santri. Masih ada? Coba sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Allahumma salli ala ya Rabbi limin qila surtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu Allah salli لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم saking pentingnya ibadah sholat sampai langsung diserahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Sholat ini penting. Ada cerita ini. Cerita sekedar motivasi sholat. Nah kita anggap ini cerita dongeng boleh. Tapi mudah-mudahan jadi peringatan. Dulu nun jauh di sana. Di negeri antah berantah. Saya dengerin dari guru saya. Ada masjid besar. Nama masjidnya Al-Furqan. Sama baik. Kejadian kesamaan nama dan
kejadian tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Ini hanya cerita fiksi belaka. Di sebelah masjid itu tidak jauh ada kandang sapi. Tadi kita potong sapi nih. Bahasa di sini sapi, Pak. Sapi ya. Kandang kerbau. Kandang kerbau. Emak kerbau ini baru saja melahirkan anak kerbau. Anak kerbau baru lahir. Tiba-tiba terdengar suara duk. Suara beduk. Ada beduk di sini. Ada. Oh, beduk. Mak, suara apa itu, Mak? Anak kerbau lagi nyusu, berhenti. Itu suara beduk, nak. Oh. Beduk itu apa? Itu alat yang dipukul untuk tanda masuk waktu sholat. Mak, aku nak melok mukul beduk, Mak. Jangan, nak, jangan. Ngapo, Mak, tak boleh? Tak boleh. Ngapo? Kita kan kerbau. Kita di kebun. Tidak boleh melok mukul beduk. Nyusul lagi anaknya. Terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak, suara siapa itu bagusnya, Mak? Anakku, itu suara muadzin. Muadzin itu apa? Itu yang manggil wong untuk sholat. Ceritakan, emaknya pinter. Karena berdampingan sama masjid, galak melok cawisan pengajian. Kedengeran rumahnya. Kita di yang bebel, rumah sebelah masjid tak ngaji-ngaji. Betul. Akhirnya kata anak kebu, Mak, aku juga suaraku bagus. Mau baca aku. Aku nak azan juga. Jangan, Mak, jangan. Ngapa, Mak? Kita kan kebu. Boleh belok, Pak, sekali-sekali. Jawab ya, kalau saya ngomong kebu, jawab kebu sama-sama. Terdengar suara lagi, wong lari-lari. Mak, nak kemana wong itu? Nak ke masjid tadi, nak. Nak apa dia, Pak? Ya masjid, tempat ibadahnya. Kami nak ke masjid juga, Mak. Jangan, nak, tak usah ke masjid, nak. Ngapa, Mak? Kita kan... Ngapa kamu ketawa? Tidak ke masjid apa kamu? Lanjut. Terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus istawu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, imamnya tak sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mahir Magli. Oh, hebat mesti itu. Mak, bagusnya suara apa itu? Itu orang sholat, Mak. Sholat itu apa, Mak? Sholat itu ibadat umat Islam. Terangkan oleh Nabi ngambek langsung waktu Isra Mi'raj. Kalau yang tidak sholat, azabnya besar, dibakar oleh Allah di neraka sakor. Segala macam. Sampai anak kamu ini gemetaran takut meninggalkan sholat. Mak, aku takut dia masuk neraka. Mak, aku nak sholat, Mak. Aku nak pergi ke masjid. Tidak usah, Mak. Tidak usah. Tidak usah. Mak, dia masuk neraka. Tidak. Kenapa tidak itu, Mak? Tadi Mak ngomong, kita kan sepakat. Ngapa ketawa kalau kita simpul ke simpul ke yang tidak sholat sama dengan ngapa kompak jawab, Bu, di pucuk sana, Bu, jawab. Jangan takut. Yang tidak sholat sama dengan ngapa Bapak sana tidak jawab, Pak? Kamu nyadap karet beda sholat sama dengan setuju? Bapak tidak sholat, Bapak kenceng-kenceng. Bapak tidak sholat, Bapak tidak ditangkap, tidak Pak polisi ya. Siapa nak lapor ke kita? Ibu tidak sholat, Ibu. Anak tidak sholat, anak. Satu rumah tidak sholat, rumahnya kandang. Silakan. Jadi Ibu, besok menlaki kamu tidak sholat, tidak usah digawe kopi. Mbak ke rumput banyak-banyak depan rumah saja. Tak kate kebun kopi makan pisang goreng, tak kate. Pak, bini kita tidak sholat, begajian, gawak ke rumput beca. Ngapain nunjuk duit abang-abang? Tak makan kebun, tak makan rumput, tak makan duit, makan rumput, betul. Anak kita tidak sholat, ngapain di sekolah ke? Nunjuk makan rumput. Oh, Ustaz kejem nih. Nah, Allah ngomong, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek dari itu. Kita ulangi boleh? Bapak tidak sholat, Bapak. Ngapa tidak kompak? Pecah ragu-ragu itu kamu.
Jangan-jangan tak sholat kau. Bapak tidak sholat, bapak. Ibu tidak sholat, ibu. Anak tidak sholat, anak. Lanjut. RT tidak sholat, RT. RW tidak sholat, RW. Kades tidak sholat, kades. Kades itu sholat. Camat tidak sholat, camat. Bupati tidak sholat, bupati. Gubernur tidak sholat, gubernur. Menteri tidak sholat, menteri. Presiden tidak sholat, presiden. Pegawai negeri tidak sholat, pegawai negeri. Guru tidak sholat, guru. Penyadap karet tidak sholat, penyadap karet. TNI tidak sholat, TNI. Polisi tidak sholat, polisi. Ustadz tidak sholat, ustadz. Habib tidak sholat, habib. Kiai tidak sholat, kiai. Impas. Pak TNI impas. Jangan kayak kamu nyadang aku balik. Habib ngomong TNI kebo. Kan impas pak. Kiai ustadz itu sebut. Jangan jadang-jadang kamu balik kaki Ini artinya ayo sama-sama. Mudah-mudahan kita tidak jadi keluarga besar kebo. Mudah-mudahan kita ini masih semangat untuk meramaikan masjid, meramaikan rumah Allah, dan mudah-mudahan insya Allah masjid ini jadi masjid yang barokah. Insya Allah membawa maslahat buat kampung ini. Dan insya Allah satu waktu saya bisa kembali lagi. Ya Ustaz Usni kesini lagi bawa hadroh yang full. Bawa hadroh biar rami di situ sekali ya. Kita adakan maulid besar-besaran di peninjauan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda فيا ربي منتي لي بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والعلي ثم الصحابة اللهم صل على